Yo minasan, para pecinta OP semuanya, yang wibu atau bahkan otaku. Nah, mari sedikit mendengar kisah atau cerita ini. Cerita ini bukan emo, bukan juga bertujuan mengganggu cerita utama One Piece. Karena cerita utama One Piece hanya milik Erisho Oda. Admin hanya mengarang cerita berdasarkan karakter yang berasal dari karya Erisho Oda. Ya, kalau bahasa gaulnya itu fan fiction. Ya, segala jenis drama atau tempat dan karakter yang tidak ada di dalam One Piece itu sepenuhnya karangan admin. Ya, langsung saja kita simak dan selamat mendengar. Di suatu tempat di pelabuhan Amazon Lily, ibu akan pergi berlayar. Tolong jaga adikmu. Memang baby Sonia tidak ikut, tapi ibu mohon jangan kau lepas adikmu. Dan kau jangan bikin ulah, ucap Hancock. Baik bu, aku paham. Dan ibu jangan diri ya. Ibu jangan paksakan diri ibu sendiri ya, balas Roger. Ngomong-ngomong, di mana Angel? Aku kurang tahu bu. Mungkin dia masih di kamar karena ngambekan tidak ibu ajak berlayar. Mau aku panggilkan dulu? Tidak usah sayang. Ibu takut dia merengek ikut. Memangnya kali ini ibu mau berlayar kemana? Sepertinya ingin bertemu dengan musuh berbahaya sampai melarang Angel untuk ikut. Tanya Roger dengan sedikit rasa cemas terselip di pertanyaannya. Kecemasannya bukan tanpa alasan. Ibunya bukan tipe ibu yang akan melarang anak tanpa alasan. Dilihat bahwa Angel yang memang sudah sering diajak ibunya berlayar, membuat Roger berpikir bahwa kali ini ibunya tak yakin pelayaran kali ini aman. Ibu, panggil Roger. Iya sayangku, ada apa? Tanya Hancock dengan ramah. Ibu berjanji ya, kali ini untuk pulang dengan selamat. Mohon Roger. Tenang sayangku. Ibumu dijuluki Ratu Bajak Laut karena ibu kuat. Janji ya bu? Mohon Roger dengan penuh harapan. Iya, ibu janji. Jawab Hancock sambil mencium kening anak laki-laki. Mah. Hancock pagi itu benar-benar anggun dengan jubah warna putih dan baju gaun bermotif kuja warna merah maron dan sepatu hel warna hitam. Berjalan menuju kapal bajak laut kuja diiringi Mariko dan anggota bajak laut lainnya. Bagaimana persiapannya? Tanya Mariko. Persiapan sudah selesai Mariko sama, jawab salah satu anggota bajak laut kuja. Kak, kita sudah siap berangkat, ucap Mariko. Kata-kata Mariko tidak tergubris oleh Hancock. Dia masih terpikir oleh kekhawatiran anak laki-lakinya. Roger yang selalu meminta oleh-oleh jika Hancock pergi berlayar, tidak meminta apa-apa kecuali kepulangan Hancock dengan selamat. Kak, panggil Mariko. Oh iya, ada apa Mal? Jawab Hancock tersegar dari lamunannya. Ada yang mengganggu pikiranmu kah? Tanya Mariko heran. Tidak apa-apa, kita sudah siap berlayar. Sudah kak? Jalankan kapal, kita berangkat, teriak Hancock. Siap, Happy Meshama. Jawab bajak laut kuja. Pagi itu Hancock yang disertai Mariko berangkat bersama 78 anggota bajak laut kuja untuk melakukan aktivitas berlayar dan membajak kapal lain seperti biasa. Hancock berjalan masuk ke ruangannya diikuti oleh Mariko. Dalam langkahnya dia melihat awan yang bentuknya sedikit aneh, menyerupai pedang. Aku merasakan firasat buruk, gumam Hancock di pelabuhan Amazon Lily. 20 menit setelah keberangkatan bajak laut kuja, Roger masih menatap lautan. Termenung, dia kemudian menggaruk kepalanya, membalikkan badan dan berjalan menuju istana. Ya, aku rasa aku akan berlatih pedang hari ini, ucap Roger kepada dirinya sendiri. Hari itu Roger memang berpenampilan sedikit santai, dengan baju legbong berlambang Shamodi Park warna hijau yang dia beli di Shamodi Park kemarin, dan celana karet longgar warna abu-abu dan sendal jepit ciri khasnya. Walaupun terlihat malas, tapi Roger diam-diam sangat suka berlatih. Bahkan di saat berjalan pulang pun, Roger masih sempat melatih kemampuannya. Roger berjalan dengan mata tertutup. Ya, dia berjalan menggunakan kekuatan Kenbushu Haki. Setiap langkahnya sangat sempurna, seperti sedang berjalan dengan mata terbuka. Langkahnya terhenti setelah menyadari ada sosok yang mendekatinya. Hai Bi, ada apa? Kenapa buru-buru begitu? Dia penasaran. Gawat Roger Kun, jawab pelayan istana kuja dengan ekspresi panik dan kelelahan karena berlari dari istana sampai di pelabuhan. Ada apa Bi? Coba Bibi ambil nafas dahulu, ucap Roger dengan gaya sangat santai. Apa Bibi mau minum teh dulu? Aku ada 500 skor sisa uang jajan kemarin, cukup untuk beli teh hangat dan manisan di kedai teh sebelah sana. Lanjut Roger dengan santainya menuju kedai teh di dekat pintu masuk pasar kuda. Aduh, ini kesaatnya minum teh Roger pun, jawab pelayan itu masih dalam pemikirannya. Sudahlah, ayo ikut saja, ajak Roger sambil menarik tangan pelayan itu. Di tengah kebingungan, pelayan itu berjalan mengikuti Roger yang memasuki kedai teh tempat biasa nongkrong para pasukan kuja. Selamat datang, teriak penjaga toko. Roger Kun, tekan jalan-jalannya. Mau pesan apa? Ya, penjaga kedai. Selamat pagi, Bi. Aku pesan 2 teh hangat dan 2 manisan. Jawab Roger sambil memberikan 2 lembaran 50 kor. Tak usah dibayar, Roger Kun, potong penjaga toko. Sudahlah, Bi, tidak enak. Aku kan pelanggan, balas Roger. Oh ya, Bi, pelanggan.
Oh ya, Bi pelayan, tolong bawakan lukisan itu. Tanganku penuh membawa gelas teh. Lanjut Raja sambil membawa kedua buah gelas teh di kedua tangannya. Razarkun, biar aku saja yang membawa, potong pelayan istana itu. Tidak usah, Bi, terima kasih. Ayo Bibi, silahkan duduk, balas Raja dengan polosnya. Ini Bi, diminum dulu, ucap Raja sambil meletakkan gelas atas meja. Mendapat pelayanan dari seorang anak berumur 14 tahun yang merupakan putra sulung Ratu Kuja, pelayan tersebut merasa tidak enak. Bukankah aku yang seharusnya melayani anak ini? Gumam pelayan itu sambil ragu memegang gelas itu. Sudahlah Bi, tidak usah sungkan, ucap Raja sambil minum teh hangatnya. Nah, ada apa Bi? Apa yang jawab? Ya, Raja habis minum teh hangatnya dan mulai memesannya. Begini Razarkun, Angel Chang tidak ada di kamarnya dan kondisi jendela kamarnya terbuka. Jelas pelayan itu masih bercampur antara rasa panik, bingung dan sungkan. Oh begitu, jawab Raja sambil mengunyah mengisahnya. Loh, kok santai saja Razarkun? Tanya pelayan itu tampak kebingungan. Lalu aku harus apa? Balas Raja dengan ekspresi polos. Kenapa anak ini begitu santai saat mendengar kabar adiknya menghilang dari sana dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa? Gumam pelayan di sana. Saran saya adalah kita memberitahu Sonia sama soal ini dan mulai mencarinya. Membalas pelayan kerajaan itu tambah bingung dengan tingkah Raja yang benar-benar tidak panik. Tidak usah Bi, itu hanya membuat Bibi dimarahi oleh Bibi Sonia. Membalas Raja sambil mengunyah misalnya. Oh iya, kalau aku boleh tahu Bibi sudah jadi pelayan istana berapa lama? Tanya Raja dengan tampang penuh ingin tahu. Mendengar pertanyaan itu, dan itu mulai panik. Kemungkinan dipecat atau malah dikutuk jadi batu oleh ibunya sudah terlintas di pikiran pelayan itu. 7 tahun, Razarkun. Maaf atas kecerobohan saya, melas pelayan itu dengan takut. Tidak apa, Bibi, minta maaf. Lebih baik Bibi makan misalnya, takut buru dingin, ucap Razar. Terus sudah berapa lama membereskan kamar Angel? Lanjut Razar. 7 tahun. Saya mohon ya laporkan saya ke Bibi sama. Jawaban itu dengan ekspresi ketakutan dan tangisan mulai mengalir dari bibinya. Untuk apa aku lapor dengan ibu? Tanya Razar dengan polos. Anak ini bodoh atau mempermainkanku sih? Gumam pelayan itu. Maaf Razarkun, bukannya Anda marah karena saya tidak dapat menjaga adik Anda? Lanjut pelayan itu kebingungan. Raja tertawa. Sepertinya aku dipermainkan anak berumur 14 tahun. Gumam pelayan itu lagi dengan sedikit kesal dan mulai melupakan kepanikannya. Maaf Razarkun, kenapa Anda tertawa? Tanya pelayan itu heran. Tidak apa-apa kok Bi. Raja menghabiskan manisannya dan kemudian meminum tehnya. Terus Bibi tahu benda apa saja yang biasa ada di dalam kamar Angel? Anjir Raja bertanya. Iya, saya tahu benda apa saja yang ada di dalam kamar Angel, Chang. Memangnya kenapa Razarkun? Baiklah, benda apa saja yang hilang saat Bibi tadi pagi ke kamar Angel? Kok Anda bisa tahu ada yang hilang Razarkun? Jawab pelayan itu kaget. Sudahlah Abi, jawab saja. Ujar Raja tegas dan minum habis sisa teh hangatnya. Sepatu bot, 2 pedang, dan jubahnya. Jawab pelayan itu mulai tenang. Ditaruh gelasnya. Raja berpikir sejenak dan kemudian mengatakan, oh ya sudah Abi. Balas Raja tenang. Kok ya sudah? Jawab pelayan itu heran. Ya memangnya hal apa Bi? Ya kemungkinan besar Angel sekarang ada di kapal ibu. Jawab Raja menenangkan pelayannya tersebut. Apa? Kapal Kuja? Apakah kau yakin Razarkun? Jawab pelayan itu mulai panik. Kemungkinan besar Bi. Tenanglah Bi, setidaknya kita tahu di mana dia berada. Mungkin Angel sudah ketahuan oleh ibu berada di dalam kapal. Terus kita harus bagaimana? Yang pelayan itu. Ya tidak harus melakukan apa-apa. Bibi pun telah memberitahunya. Angel kuat kok Bi. Para pejabat Kuja juga. Apalagi ada Bibi Mariko dan ibu di kapal. Tidak perlu khawatir Bi. Jelas Raja dengan tenang. Tapi Razarkun, Raja berdiri, kemudian berjalan dan berdiri sambil pelayan itu dan memegang pendanya. Tenang. Sejaknya kita sudah tahu di mana Angel berada. Oh ya, aku ingin main ke hutan. Nanti Bibi tunggu saja ya di jalan masuk hutan. Kalau Bibi ke sana, aku takut Bibi Sandersonia malah marah ke Bibi jika ulah Angel ketahuan. Jelas Raja kemudian tersenyum. Terima kasih Bi atas makanannya. Dari Raja ke arah penjaga toko. Sama-sama Raja pun datang lagi ya. Jawab penjaga toko tersebut. Raja berjalan meninggalkan toko, meninggalkan pelayan itu. Jatuh air mata dari mata pelayan itu. Namun dia tidak sedih, melainkan terharu. Apakah benar umur anak itu 14 tahun? Gumam pelayan itu sambil menghapus air matanya dan pergi meninggalkan toko. Kita beralih ke kapal Jalur Kuja. Angel duduk tertunduk di hadapan ibunya yang heran. Mariko melihat keponakannya dimarahi ibunya hanya bisa tersenyum melihat nekat Angel tersebut. Aku heran, kenapa kau susah sekali mendengarkan kata-kataku, ucap Hanko dengan nada kesal. Maaf Bu, aku hanya kecewa tidak diajak berlayar. Jadi aku menyelinap lebih awal sebelum ibu bangun, balas Angel dengan nada bersalah. Kalau saja Ran tidak menemukanmu di ruang persenjataan, bisa-bisa kau terhimpit barang di sana. Kau sadar tidak kalau itu berbahaya? Iya Bu, aku sadar, ucap Angel pelan. Lalu kenapa kau lakukan itu Angel Chang? Tanya Mariko. Aku hanya apa bunda Hanko?
Mendengar bendakan Hancock, Angel tak kuasa menahan air matanya. Air matanya menetes banyak, namun suara tangisnya terasa sangat pelan, sehingga suara tangisnya sangat menyakiti hati siapapun yang mendengar. Merasa bersalah, Hancock mendekati anak perempuannya. Angel, saya maafkan ibu. Aku hanya khawatir dengan ibu. Aku tidak mau kehilangan ibu. Kakak mungkin aman di Amazon Lily, tapi bagaimana dengan ibu? Dan kau tahu, Bu, hanya kau dan kakak yang tahu soal ayah. Tadi Angel diiringi isak tangisnya. Serasa ditusuk pedang yang sangat panas dan tajam, batin Hancock terhanyut mendengar kata-kata terakhir anaknya. Hah? Raja tahu soal identitas Luffy. Dari siapa? Nyembah, semua, atau Kamari? Mau Hancock. Kak, aku rasa aku tak berhak ada di sini. Aku izin ingin mengecek keadaan kapal. Ucap Mariko seminggu lalu. Baiklah, tolong jangan panggil aku jika keadaan tidak ngerti. Ucap Hancock. Mariko meninggalkan ruangan yang penuh dengan tangisan seorang anak yang menghadirkan ibunya, dan tangisan keputusasaan seorang anak yang ingin tahu seperti apa ayahnya. Hancock tertunduk memegang dagu anaknya. Maafkan aku, ibu. Sudah berteriak pada ibu. Ucap Angel pelan sambil menangis. Kemudian Angel memeluk ibunya erat. Hancock membantu, tidak tahu harus mengucapkan apa. Hancock sadar bahwa dalam situasi ini harusnya dia yang minta maaf dan memeluk anaknya. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Perlakuan itu membuat Hancock menangis pelan. Air matanya turun membasahi pipinya. Apalagi kata-kata terakhir anaknya memukul batin Hancock. Raja tahu soal ayahnya, Hancock. Pelan-pelan ada tenaga yang menggerakkan kedua tangannya. Tangan kanannya memeluk badan anaknya, dan tangan kirinya mengelus rambut halus anaknya. Pikiran Hancock saat itu kacau dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana cara dia menjelaskan kenyataan kepada anak laki-lakinya. Namun Hancock lebih mementingkan mengurus perasaan anak perempuannya dulu. Sudah maafkan ibu ya. Tidak, Bu, aku yang salah. Tidak, Bu, aku yang salah. Karena keras kepala dan ceroboh, meras angin sambil membersihkan air matanya. Ibu boleh tanya, apa, Bu? Apa kau yakin kalau Raja tahu soal ayah kalian? Dua, kakak, kita diserang. Tidak menunggu. Kita lanjutkan pembicaraan ini nanti. Ibu akan segera kembali. Kau tunggu di sini saja ya. Jika terjadi sesuatu, taburlah memakai perahu yang ada di belakang kapal. Ibu mohon, ucap Hancock, lalu berlari keluar ruangan. Dua. Mendengar suara itu, Meriam yang makin gabut keluar, hanya berdiri. Dia menghapus air matanya, mengeluarkan kedua pedangnya, dan menatap pintu keluar ruangan. Maaf, Bu, tapi aku hanya ingin melindungimu. Ucap Angel yakin, dan kemudian ikut berlari menyusul ibunya keluar. Di dek kapal kuda, pertempuran di perairan Grand Line itu merupakan sesuatu hal yang sudah perhitungan Hancock. Saat dia keluar dari ruangannya, terlihat sudah beberapa pasukan kuda yang melompat ke kapal musuh. Hancock berdiri dan memperhatikan lambang di layar kapal musuh. Kelompok bajak laut Tameng Putih, tuan Hancock. 7 tahun terakhir, pertempuran bajak laut kuda dan pertempuran bajak laut Tameng Putih sudah sering terjadi. Awal masalahnya bisa dibilang gara-gara salah paham. Kapten dari kelompok bajak laut itu Gardes Alfonso, pria yang kepalanya dihargai 435 juta ber, ingin melamar Hancock dengan mengirim 75 anak buahnya dengan membawa emas dan kemudian datang ke perbatasan antara perairan Calvet dan Greenland 8 tahun yang lalu. Namun Hancock menolak lamaran tersebut. Namun kapten kapal kiriman Gardes itu memaksa Hancock menerima lamaran tersebut dengan alasan bahwa dia tidak ingin pulang dengan kegagalan. Rasa dilecehkan, Hancock yang kesal merubah seluruh awal kapal itu jadi batu dan mengambil semua emas dan berlian itu. Karena soal paksaan, anak buahnya tersebut tidak sampai ke kuping Gardes. Dia menganggap bahwa Hancock mengantung lamarannya, tapi mengambil seluruh pemberiannya. Gardes menyerang bajak laut kuda dengan mengirim 4 kapalnya yang berisi 200 anak buahnya dan berakhir dengan kekalahan armada Gardes. Namun penyerangan tidak terhenti sampai di situ. Gardes sudah mengirim armadanya untuk menyerang kapal bajak laut kuda. Berhubung Gardes menjajah 5 pulau di Greenland dan menerapkan sistem wajib militer untuk pulau jajahannya, armada bajak lautnya seakan tidak terbatas. Hal itu membuat Gardes terus mengirim armada bajak lautnya untuk menyerang bajak laut kuda. Bahkan sampai hari ini, memang Hancock memperhitungkan pertempuran dengan kelompok bajak laut ini. Namun tidak disangka terjadi 8 jam setelah mereka meninggalkan Amazon Lily. Lama tidak bertemu Ratu Bajak Laut Kuda, bahwa Hancock. Teriakan Gardes menyadarkan Hancock. Firasat burukku benar, rumah Hancock. Bagaimana? Kau sudah mau untuk menerima lamaranku? Hahaha, tanya Gardes. Maksudnya aku menerima lamaran pria gendut yang hitam dan tidak mengerti cara berpakaian seperti kau, tanya Hancock. Memang penampilan dan rupawan Gardes sedikit terbilang abnormal, dengan sepatu boot berduri, celana dalam warna ungu dan jubah warna hijau serta membuat tameng warna putih. Ditambah topeng warna merah yang hanya menutupi setengah wajahnya, itu sudah pasti membuat setiap wanita berkata tidak, terima kasih. Maka sebelum Gardes sempat melayangkan lamarannya. Kalau begitu bagaimana kalau kau kutangkap dan kujual dari budak? Hahaha, tembak Hancock. Siap kapten, teriak anak buahnya. Mari kau urus bagian kiri, teriak Hancock.
Baiklah, Sul Marigold, pertempuran terjadi sangat pelik. Hancock, Marigold, dan beberapa pasukan kuja yang masih berada di kapal sanggup menahan gelombang musuh yang datang ke kapal mereka. Namun malang bagi mereka, pasukan kuja yang tumbang saat meloncat ke kapal Gardas dan berhadapan dengan pria gurun ini. Gardas yang memang terkenal sangat kuat dan sangat cepat, dia memakan bosetan para media Sokunomi yang membuat Gardas dapat memanipulasi dan menghasilkan gelombang kejut. Ditambah Gardas yang memang menguasai haki, membuat dia menjadi musuh yang Jepang. Satu persatu pasukan berjalur kuja berjatuhan akibat ulah kekuatan merepotkan dari Gardas. Tak akan kumaafkan kau, kau di awal kepalku. Kau tidak Marigold. Snack, apa kau yakin ulah tunggu? Si Gardas yang semula berdiri di hadapan Marigold kini berdiri di belakang Marigold. Apa? Sok lancur. Begitu memintakan Marigold berdiri tepat. Gelombang kejut dia seperti pisau terbang kasar mata itu sanggup membuat Marigold bersimpah darah. Marigold, tidak mampu. Kenapa? Aku masih dapat bertaruh. Dirinya yang masih ingin bertarung dengan sisa staminanya pun berdiri. Akan kuselesaikan dengan ini. Hei jangan Suzuki, salam anjir. Lagi-lagi sangat mesek. Gardas melayang di atas Marigold dan memegang bagian tubuh kepala Marigold. Mati kau, besok shoot. Jedang. Marigold, beri Hancock. Ambruklah tubuh sang adik dengan lumuran darah keluar dari kepalanya akibat dari serangan Gardas. Serangan tersebut membuat Marigold tak sadarkan diri. Dasar laki-laki busuk, dari Hancock. Swerve kamu yang kesal begitu manis. Dan aku sudah bilang ingin menjawab kalian. Si Gardas yang sudah berdiri menunggu di sebelah Hancock. Cepat sekali. Sugar punch. Hancock terbentak ke sisi kapal, terbaring 4 meter dari tempat Marigold berkapal. Marinus dengan rasa sakit yang asalkan dari pinggangnya keluar darah dari mulutnya. Hancock menangis. Maafkan ibu. Ibu tidak dapat menghadiri dan maaf ya. Aku ingin menyukai sedikit keadaan semua memakai tanganku ini. Mungkin kulitmu agak sedikit menyentuh di sini. Hahaha. Hancock pasrah, terpenjam, mengingat senyum anak laki-lakinya dan berharap anak perempuannya dapat meloloskan diri dari kapal itu. Harikan buruk. Gardas terpelanting ke sisi kapal yang lainnya. Hancock membuka mata dan tidak percaya. Bukan hanya karena ada yang sanggup memandalkan mana sebesar Gardas, namun siapa sosok yang membuat Gardas terpelantar adalah anak perempuannya. Kekagetan Hancock bukan hanya sampai di situ. Ada gelombang angin yang menyelubungi badan anaknya dan perlahan membentuk tangan kiri angin. Tidak apa-apa nak, aku bukan setan, bilang Hancock. Kenapa kau di sini? Lari dari Hancock. Tidak, aku datang lari. Jika aku lari dan membiarkan ibu jual, aku tidak pantas menjadi ratu kerajaan kuja dan kapten menjadi kuja di masa depan untuk mengerti. Ya egois, semua impianmu atau sia-sia jika kau mati sini. Jadi Hancock dengan ada rasa memohon dan sadar air mata yang mengalir. Aku lebih dulu mati daripada tidak dapat melindungi apapun. Balas angin tegas. Kata-kata tersebut benar-benar membuat Hancock terguncang. Kata-kata itu mengingatkan kata-kata Luffy 14 tahun yang lalu sebelum dia membobol yang tahu. Kiha, aku takjub dengan anak ini yang sanggup melukai itu. Ucap Gardas sambil membuang ludahnya yang siap berdarah. Kapten, dia bukan anak perempuan biasa. Anak ini sedang membunuh anggota kita. Teriak salah satu anak buah Gardas. Wah, menarik. Kalau aku tidak salah dengar kau memanggil Hancock ibu ya. Hahaha, anakmu manis juga, balas Gardas. Hei dua bangga, siapa yang membunuh ini untuk memanggil dan berbicara dengan ibuku? Ucap angin kesel. Hahaha, menarik bocah. Kau pengguna logia angin. Menarik, hahaha. Hargamu pasti mahal di pasar bulan. Jangan harap, undur katakiku. Buar, lambangnya untuk ukuran angin, ucap Gardas. Angin, teriak Hancock. Sial, bukan ini membuat kita dapat gerak sama Hancock. Cepat, dar. Pukulan itu menghancurkan bagian depan kapal kuja, namun angin menghilang. Loh, kemana anak itu? Ucap Gardas kebingungan. Matamu sudah rabun ya tua bangka, bisik angin dari belakang. Apa? Koko Bakudan? Wah, jurus itu membuat Gardas muntah darah dan tersungkur. Sudah cukup aku main, ucap Gardas kesal dan berdiri. Darahmu pantas untuk tertempel di pedangku, balas angin sambil mengeluarkan pedangnya. Terkumpul angin di tangan. Dan window Glar Volley, Glar. Dasar tua bangga sombong, ucap Angel kesel lalu berbalik ingin menolong ibunya. Angel, awas! Ya sombong bocah, balas Gardas dengan muka beringas. Gardas berdiri dengan gagah namun tetap berdarah-darah karena telah menerima serangan kombinasi jurus pedang dan kekuatan logia Angel. Dikeluarkanlah rantai yang diisi bau suku hati dan langsung melilit badan Angel. Apa? Aku tidak bisa bergerak, ucap Angel kesel. Hahaha, lihatlah anakmu yang sombong ini merenggat nyawa. Tidak, teriak Hancock. 5 kali shock punch. Angel,
teriak Hancock yang tampak sedang mengeluarkan air mata. Pukulan telak itu membuat pingsan Angel seketika. Muntahan darah dari mulutnya sangat banyak. Angel tidak terpental seperti ibu dan ibunya. Inilah yang membuat rasa sakit yang diterima Angel lebih banyak, ditambah tenaga pukulan yang diterima Angel 5 kali lebih sakit daripada yang diterima ibu dan bibinya. Borgol mereka semua dan bawa ke ruang tahanan kapal dan ambil semua isi kapal mereka, teriak Gardes. Siap kapten, lepaskan aku, kau makhluk hina, umpat Hancock sambil menangis. Kapten, bagaimana dengan kapal mereka? Dan salah satu kru Gardes, bakar saja, jawab Gardes cuek. Hari itu 81 anggota Bajak Laut Kuja berhasil ditangkap oleh Bajak Laut Tameng Putih yang langsung dipimpin kapten utama mereka, Gardes Alfonso si Tameng Putih. Ruang tahanan kapal Bajak Laut Kuja Gardes. Mereka diborgol dan bariskan bagaikan ikan hasil tangkapan nelayan. Angel dibaringkan di sebelah ibunya dengan posisi terlengkuk layaknya tahanan kelas paling rendah. Disiksa kesadarannya. Angel melihat ibunya yang menangis. Ibu, aku mohon jangan berbicara lagi. Kau sudah terluka parah, ucap Hancock sambil menangis. Ini rasanya Hancock memeluk anaknya, namun apa daya, borgol Kairosaki di tangannya menghalangi pinggan ibu. Ibu, ucap Angel pelan. Apa nak? Ada yang sakit? Maafkan ibu ya, ucap Hancock menangis. Ibu, maafkan aku. Tidak bisa melindungi, ucap Angel pelan sebelum akhirnya dia pingsan. Kata-kata terakhir itu benar-benar menyakiti hati Hancock. Berapa tidak berdaya Hancock melihat anak perempuannya bertarung melindunginya. Hancock menangis sejadi-jadinya. Aku tidak akan pernah maafkan